Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar semuanya, kita lanjutkan bahasan kita teori probabilitas atau probability theory. Ada beberapa konsep yang mengawali bahasan ini. Yang pertama adalah eksperimen acak atau random eksperimen. Yang kedua adalah ruang sampel atau sample space. Dan yang ketiga adalah kejadian atau event. Konsep-konsep ini perlu kita pahami dengan baik karena kita nanti akan membicarakan konsep-konsep ini secara berulang-ulang dan terus secara berkelanjutan. Dalam kehidupan sehari-hari kita diliputi dengan apa yang disebut misteri atau tidak bisa kita pastikan. Jadi misalnya 2 bulan lagi seorang ibu akan melahirkan dan mungkin ada orang tertarik untuk mengamati apa nanti jenis kelamin yang akan dilahirkan dari bayi itu. Atau misalnya bagaimana dengan keselamatannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan pasti selamat, atau mungkin kebalikannya. Atau misalnya sebuah pesawat akan meluncur, akan terbang, dan mungkin orang tertarik mengamati bagaimana dengan keselamatannya. Tidak ada satu orang pun yang berani memastikan bahwa pesawat nanti akan terbang dan berakhir dengan selamat. Atau misalnya seorang pasien COVID misalnya sedang dirawat di sebuah rumah sakit dan orang tidak bisa memastikan apakah nanti pasien ini akan pada akhirnya sembuh atau sebaliknya. Jadi ini adalah contoh-contoh sebuah hal yang misteri. Jadi tidak bisa kita pastikan hasilnya, pastikan luarannya sebelum itu selesai terjadi. Jadi sebelum itu terjadi, sebelum peristiwa itu terjadi, maka itu masih menyimpan sebuah misteri. Nah, konsep itu adalah berkaitan dengan apa yang disebut eksperimen acak, yaitu sebuah eksperimen yang hasilnya, luarannya itu tidak bisa dipastikan. Dan sebaliknya, jika eksperimen itu hasilnya bisa dipastikan, pasti A misalnya, atau pasti B nanti hasilnya, maka ini disebut sebagai eksperimen yang deterministik. Tapi untuk membuat contoh eksperimen yang deterministik begitu sulit, karena hampir semua hal di kehidupan sehari-hari ini adalah sebuah eksperimen yang acak. Jadi hampir semua peristiwa, sebelum peristiwa itu terjadi, maka itu masih menyimpan sebuah misteri. Bayangkan misalnya sebuah pembuatan roti sudah disetting suhunya sama dengan kemarin, sudah disetting nanti racikannya sama dengan kemarin, ukurannya, cetakannya juga sama seperti kemarin, tapi si pembuat roti juga tidak bisa memastikan nanti hasilnya pasti persis dengan seperti kemarin. Artinya apa? Meskipun sudah disetting, diusahakan sedemikian rupa supaya nanti menghasilkan sesuatu yang sama, pasti A misalnya, pasti berhasil misalnya, toh pada akhirnya ternyata hasilnya kita tidak bisa memastikan. Berarti contoh ini pun juga ternyata mengandung sebuah misteri, atau dengan kata lain itu juga merupakan sebuah eksperimen yang acak. Tapi sebenarnya saya secara pribadi tidak, atau kurang ya, jadi kurang setuju dengan apa yang disebut dengan istilah eksperimen acak. Jadi seolah segala sesuatu yang terjadi itu adalah terjadi secara acak. Jadi ini memang pilihan kata yang disepakati oleh para ilmuwan, para saintis pendahulu kita. Jadi membuat sebuah istilah eksperimen acak untuk menyebut sesuatu yang tidak bisa kita pastikan hasilnya. Dan mereka mengartikan konsep ini adalah bahwa sesuatu yang terjadi nanti itu adalah sesuatu yang betul-betul hanya karena kebetulan atau keajaiban semata. Dan ini mungkin tidak selaras dengan keyakinan kita, karena kita meyakini bahwa sesuatu yang terjadi apa saja, bagaimanapun saja itu adalah atas kehendak atau irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tetap menggunakan istilah ini, jadi eksperimen acak, tapi dalam keyakinan kita
kita meyakini bahwa segala yang terjadi semuanya apapun saja hasilnya itu sebenarnya bukan acak kejadiannya, bukan tidak akan campur tangan dari siapapun, tapi kita meyakini bahwa apa nanti yang terjadi itu adalah karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tetap menggunakan istilah eksperimen acak, tapi dalam keyakinan kita apapun saja nanti yang terjadi, luarannya apapun itu adalah campur tangan atau ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kita sudah cukup jelas bahwa bicara tentang probabilitas itu adalah bicara sesuatu yang peristiwanya belum terjadi. Jadi maka ketika kita membuat contoh-contoh untuk bicara tentang probabilitas, maka contoh itu eksperimennya, peristiwanya, percobaannya adalah sesuatu yang belum terjadi. Seperti tadi saya sebutkan, seorang ibu akan melahirkan 2 bulan ke depan. Jadi yang kita bicarakan adalah sesuatu yang belum terjadi. Atau tadi saya bicara tentang pesawat yang akan meluncur. Jadi pesawatnya belum meluncur, baru akan meluncur. Lalu kita bicara bagaimana nanti keselamatannya. Atau tadi saya menyebut seorang pasien sedang dirawat di rumah sakit. Jadi belum selesai perawatannya, lalu kita bicara bagaimana nanti akhirnya, apakah sembuh ataukah sebaliknya. Jadi sekali lagi bicara probabilitas itu adalah bicara sesuatu yang peristiwanya belum terjadi. Karena kalau peristiwa itu sudah terjadi, maka kita tidak perlu bicara tentang probabilitas. Karena probabilitas itu adalah bicara tentang peluang, bicara tentang estimasi bagaimana nanti kemungkinan hasilnya. Jadi perlu diingat ketika nanti membuat contoh-contoh, sebuah batu akan dilempar. Jadi ada kata-kata akan. Atau misalnya tadi sebuah pesawat akan meluncur, atau seorang ibu akan melahirkan. Nah selanjutnya, meskipun kita tidak bisa memastikan hasilnya, tapi secara umum kita bisa menyebutkan apa saja hasil-hasil yang mungkin. Jadi kalau tadi ada contoh seorang ibu akan melahirkan dan kita fokus perhatiannya adalah pada jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan, maka walaupun kita tidak bisa memastikan hasilnya, tapi kita bisa menyebutkan hasil-hasil apa saja yang mungkin. Sehingga hasil-hasil yang mungkin adalah laki-laki, perempuan. Atau misalnya tadi pesawat yang akan meluncur dan kita fokus perhatian pada keselamatannya. Jadi walaupun kita tidak bisa memastikan pasti selamat atau pasti sebaliknya tidak selamat, kita bisa menyebutkan apa saja hasil-hasil yang mungkin, yaitu apa? Selamat, tidak selamat. Atau dadu yang akan dilemparkan tadi itu, kita memang tidak bisa memastikan pasti muncul mata dadu 2, atau mungkin pasti muncul mata dadu 3. Kita tidak bisa mengatakan itu, tapi kita bisa menyebutkan apa saja hasil-hasil yang mungkin, yaitu apa? 1 atau mungkin 2, bisa 3, bisa 4, 5 sampai 6. Nah, hasil-hasil yang mungkin itulah yang kita sebut sebagai ruang sampel atau sample space. Jadi ruang sampel itu adalah himpunan hasil-hasil yang mungkin, himpunan seluruh hasil-hasil yang mungkin dari sebuah eksperimen acak. Jadi kalau eksperimen acak itu sudah kita sebutkan, maka secara umum kita bisa menyebutkan apa saja ruang sampelnya. Dan itulah yang disebut dengan ruang sampel atau sample space. Ada kalanya ruang sampel itu bisa disebutkan satu persatu dan semuanya bisa disebutkan dengan lengkap. Seperti yang tadi saya contohkan, hanya ada 2 kemungkinan. Kalau nggak laki-laki, yang perempuan. Kalau pesawat tadi, kalau nggak selamat, ya tidak selamat. Kalau dadu tadi ada 6, 1, 2, 3 sampai 6. Jadi kalau seperti itu contohnya, maka bisa disebutkan satu persatu hasilnya. Tapi ada kalanya ruang sampel itu tidak mungkin disebutkan satu persatu seperti itu. Terutama adalah kalau jumlahnya sangat besar, sangat banyak, atau mungkin karena variabelnya yang merupakan variabel kontinu, yaitu misalnya tentang
usia misalnya. Jadi misalnya ada seorang remaja misalnya baru berusia 14 tahun, dan kita lalu fokus perhatiannya misalnya adalah anak ini nanti, remaja ini nanti, ini belum menikah posisinya saat ini, remaja ini nanti dia menikah pada usia berapa. Jadi fokus perhatian kita adalah pada usia menikah dari si A tadi. Maka titik-titiknya kan mungkin saja anak ini nanti mungkin menikah pada usia ke-23 atau 25 atau 27 atau 40 atau 46. Jadi kalau usia atau berkaitan dengan waktu, maka titik-titik kejadiannya banyaknya adalah tidak terbatas. Karena antara bilangan 25 dan 26 saja itu ada banyak bilangan yang tidak terhingga banyaknya. Jadi usia itu bukan setelah 25 tapi 26, tapi setelah 25 itu persis 25 tahun, tapi setelah 25 tahun kan lebih 1 detik, lebih 2 detik dan seterusnya, dan waktu itu sangat smooth dan dia menempati sebuah bilangan real. Jadi kalau seperti itu maka ruang sampelnya tidak mungkin disebutkan dalam titik-titik, biasanya disebutkan dalam rentang. Jadi dalam rentang sekian sampai sekian, dan dalam rentang usia sekian sampai sekian. Lalu apalagi yang merupakan variabel kontinu, berat misalnya, maka berat itu biasanya tidak bisa disebutkan dalam titik-titik seperti ini. Tidak bisa berat itu disebutkan 50 kilo atau 60 kilo, tidak bisa disebutkan lengkap semuanya. Karena berat itu menempati sebuah bilangan yang smooth, bilangan real. Maka menyebutnya biasanya kalau berat adalah dalam bentuk rentang, yang beratnya dari sekian sampai sekian kilogram dan seterusnya. Atau mungkin suhu, atau mungkin panjang ya. Jadi panjang itu juga sebuah variabel yang kontinu. Singkatnya, jadi sekali lagi ruang sampel itu ada kalanya bisa disebutkan titik-titiknya secara lengkap, ada kalanya penyebutannya hanya bisa dilakukan dalam bentuk rentang. Jadi terutama adalah kalau variabelnya adalah kontinu. Nah, selanjutnya adalah konsep tentang kejadian, dan ini sudah mengarah pada bahasan kita yaitu probabilitas. Jadi misalnya ada orang bertanya berapa probabilitas kejadian bahwa pesawat yang akan meluncur ini nanti itu akan landing dengan selamat. Jadi ini adalah pertanyaan penting yang bermanfaat ya. Jadi kalau saya akan naik Garuda, jadi saya baru akan naik Garuda, lalu saya mungkin salah satu pertanyaan adalah bagaimana dengan keselamatan saya. Sebenarnya itu adalah sama dengan menanyakan berapa probabilitas kejadian bahwa pesawat Garuda yang saya naiki ini nanti itu akan landing, akan berakhir dengan selamat. Jadi itu menanyakan probabilitas suatu kejadian. Kejadian apa? Kejadian selamat. Ya. Jadi tadi pada saat kita bicara ruang sampel, jadi kalau pesawat itu terbang, maka beberapa hasil yang mungkin itu adalah selamat atau tidak selamat. Nah, lalu kita fokus pada kejadian selamat misalnya, atau bertanya berapa probabilitas kejadian bahwa pesawat yang akan saya naiki, pesawat Garuda yang akan saya naiki ini, itu nanti akan berakhir atau landing dengan selamat. Nah, itulah konsep tentang kejadian. Jadi pada eksperimen yang sama, mungkin orang fokusnya berbeda-beda. Ada orang yang fokus misalnya tertarik ingin mengetahui bagaimana probabilitas kejadian A, bagaimana probabilitas kejadian B, bagaimana probabilitas kejadian C. Jadi kalau tadi gardu akan dilempar, maka mungkin si A ingin tahu bagaimana probabilitas kejadian munculnya angka 3. Tapi orang lain mungkin fokusnya kebalikannya, bagaimana
probabilitas kejadian munculnya angka 2 dan seterusnya. Jadi pada eksperimen yang sama mungkin orang fokus perhatiannya beda-beda. Ada yang fokus pada kejadian A, ada yang tertarik mengamati bagaimana kejadian B dan seterusnya. Atau tadi misalnya waktu kita membuat contoh seorang ibu akan melahirkan, mungkin karena ada orang tertentu berharap anaknya itu perempuan, jadi lalu dia bertanya bagaimana probabilitas kejadian bahwa lahirnya bayi yang akan dilahirkan itu nanti jenis kelaminnya adalah perempuan. Jadi dia bertanya berapa probabilitas kejadian bahwa jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan itu adalah perempuan. Dan mungkin orang lain fokusnya beda lagi, misalnya fokus pada kelahiran atau kejadian lahirnya bayi laki-laki. Jadi sekali lagi pada konteks yang sama, pada eksperimen yang sama, fokus perhatian orang mungkin berbeda-beda. Jadi kalau saya gambarkan dalam diagram bisa seperti ini. Nah, sekarang kita akan bicara tentang aksioma probabilitas. Jadi aksioma itu adalah sebuah pernyataan pangkal yang disepakati. Jadi dia hanya merupakan sebuah kesepakatan yang tentu saja maksudnya adalah kesepakatan oleh para pendahulu kita pada zaman itu, dan kemudian kesepakatan itu nanti dipakai, diikuti secara universal oleh dimanapun orang berada. Jadi tentu saja kita tidak ikut bersepakat waktu itu dalam hal ini. Jadi ada beberapa kesepakatan di awal atau aksioma-aksioma yang aksioma ini nanti menjadi dasar dikembangkannya teori-teori tentang probabilitas. Jadi yang pertama, aksioma yang pertama, jadi ini adalah kesepakatan yang pertama, berbunyi bahwa probabilitas suatu kejadian itu disepakati besarnya itu adalah berada pada kisaran 0 sampai 1. Jadi ini sebuah kesepakatan, disepakati. Jadi disepakati bahwa besarnya probabilitas suatu kejadian itu adalah pada rentang 0 sampai 1. Dan kita tidak perlu bertanya mengapa, karena ini hanya soal kesepakatan. Jadi bisa saja orang pada waktu itu bersepakat misalnya bukan dari 0 sampai 1. Jadi misalnya adalah dari 1 sampai 10 atau dari 5 sampai 12 misalnya. Bisa saja begitu. Tapi orang pada waktu itu sudah menyepakati bahwa probabilitas kejadian itu disepakati besarnya adalah dari 0 sampai 1 saja. Jadi dia tidak mengenal nanti negatif atau bilangan yang lebih besar dari 1. Jadi kalau ada orang menyebut nanti misalnya probabilitas kejadian A adalah sebesar 2,5, berarti pernyataan itu melanggar kesepakatan ini. Atau ketika ada orang bilang probabilitas kejadian B adalah sebesar negatif 5, berarti dia mengungkapkan sesuatu yang di luar kesepakatan ini. Apakah boleh kita keluar dari kesepakatan itu? Boleh, tapi kemudian pernyataan kita itu menjadi tidak populer, tidak umum. Sehingga kalau kita membuat seperti itu, maka kita harus menjelaskan secara detail tentang apa maksudnya. Nah, jadi kalau kita mengikuti kesepakatan ini, maka orang secara umum, secara universal akan sudah mengerti tanpa kita mengatakan atau menjelaskan apapun. Jadi kesepakatan yang pertama atau aksioma yang pertama, probabilitas kejadian itu besarnya adalah berada pada rentang 0 sampai 1. Jadi bisa 0, bisa 1, bisa di antara 0 dan 1 itu. Jadi apa artinya kalau suatu kejadian itu besarnya probabilitasnya adalah 0? Jadi kalau probabilitasnya 0, maka itu artinya adalah kejadian itu tidak mungkin terjadi. Kalau 1 berarti pasti terjadi. Jadi besarnya probabilitas itu semakin mendekati angka 1, semakin menunjukkan bahwa
kejadian itu besar kemungkinannya untuk terjadi. Dan semakin mendekati nol probabilitas suatu kejadian itu, maka menunjukkan bahwa kejadian itu semakin kecil kemungkinannya untuk terjadi. Jadi aksioma yang pertama berbunyi seperti itu. Lalu ada aksioma yang kedua, kesepakatan yang kedua. Kesepakatan yang kedua berbunyi bahwa probabilitas dari ruang sampel itu adalah sama dengan 1. Jadi kalau kita menyebut kejadian itu meliputi keseluruhan dari ruang sampel itu, maka tentu probabilitasnya sama dengan 1. Apa misalnya contohnya? Jadi kalau ada orang bilang begini, pokoknya nanti jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan itu kalau tidak laki-laki ya perempuan. Nah, maka kalau disebut seperti itu, orang pasti akan mengatakan, loh, ya pasti itu terjadi. Jadi pasti kalau nggak 1 ya 2. Pasti kalau nggak laki-laki ya perempuan. Jadi karena dia sudah mengungkapkan ruang sampel dari jenis kelamin bayi itu ya dari hanya 2 itu. Maka kalau disebut semuanya, maka pasti itu terjadi seperti itu. Jadi pasti kalau nggak laki-laki ya perempuan. Atau misalnya sebuah dadu akan saya lemparkan, sebuah dadu bersisi 6 akan saya lemparkan. Lalu ada orang bilang, nanti yang akan muncul dari dadu yang akan saya lemparkan ini, kalau tidak 1 ya 2 ya 3 atau mungkin 4 atau 5 atau mungkin 6. Nah, kalau ada orang mengatakan seperti itu, maka yang lain mungkin akan mengatakan, loh, yang mesti saja kejadiannya ya dari yang ada di sekitar ruang sampel itu. Jadi kalau kita menyebutkan keseluruhannya, maka itu probabilitasnya adalah sama dengan 1. Pasti tidak akan keluar dari situ. Pasti memang seputar 1, 2, 3 sampai 6. Nah, itulah maksudnya probabilitas dari ruang sampel itu adalah sama dengan 1. Dan itu kesepakatan yang kedua. Nah, berikutnya aksioma yang ketiga atau kesepakatan yang ketiga berbunyi seperti ini. Jadi kalau misalkan ada beberapa kejadian yang saling bebas itu misalnya ini dan ini. Jadi kalau ini dan ini tidak saling bebas, ini adalah beririsan. Kalau ini dan ini juga tidak saling bebas. Jadi kalau ini bagian dari ini. Jadi yang saling bebas itu ini. Jadi kalau misalnya ada beberapa himpunan yang saling bebas, misalnya adalah ini, maka probabilitas kejadian dari gabungan antara ini dan ini adalah sama dengan jumlahan dari probabilitas masing-masing itu. Dengan syarat yaitu bahwa masing-masing kejadian itu saling bebas. Jadi kalau ditanyakan berapa probabilitas kejadian dari kejadian ini digabung dengan kejadian ini, digabung dengan ini, digabung dengan ini, maka itu sama dengan jumlahan dari probabilitas kejadian ini ditambah probabilitas kejadian ini, tambah ini dan ditambah ini. Dengan catatan tadi adalah bahwa masing-masing saling bebas. Lain persoalan jika misalnya probabilitas kejadian dari ini digabung dengan ini, maka tidak serta-merta sama dengan probabilitas kejadian ini ditambah dengan probabilitas kejadian ini. Karena syarat yang harus dipenuhi tadi adalah bahwa masing-masing kejadian itu harus saling bebas. Sehingga kalau seperti ini kondisinya, maka tidak berlaku kesepakatan yang ini. Jadi kesepakatan yang ketiga berbunyi, jika ada beberapa kejadian yang saling bebas, tidak beririsan, maka probabilitas dari gabungannya adalah sama dengan jumlahan dari probabilitas masing-masing. Nah, inilah 3 kesepakatan, 3 aksioma yang menjadi dasar kemudian nanti dikembangkan teori-teori tentang probabilitas. Dan definisi tentang probabilitas juga dibangun setelah dirumuskan kesepakatan-kesepakatan ini.
Jadi kalau kita membaca sebuah aksioma, maka kita tidak perlu bertanya mengapa, dan juga kita tidak perlu membuktikannya. Jadi pernyataan ini hanya sebuah kesepakatan dan tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi tidak perlu bertanya misalnya mengapa kok probabilitas kejadian itu hanya dari 0 sampai 1 saja besarnya. Tidak perlu bertanya begitu, karena ini hanya sebuah kesepakatan. Dan juga tidak perlu mencari atau menunjukkan seperti apa bukti dari pernyataan ini, karena pernyataan ini sekali lagi hanya sebuah kesepakatan untuk diikuti begitu saja. Nah, sekarang kita akan bicara tentang teorema probabilitas. Jadi dari 3 aksioma tadi itu, dari 3 kesepakatan tadi itu, kemudian dikembangkan atau diturunkan menggunakan penalaran logika, menghasilkan sebuah pernyataan-pernyataan baru yang kita sebut sebagai teorema. Nah, misalnya teorema yang pertama berbunyi seperti ini. Probabilitas kejadian E komplement adalah sama dengan 1 dikurangi probabilitas kejadian E. Jadi, atau bisa kita baca probabilitas kejadian selain E itu adalah sama dengan 1 dikurangi probabilitas kejadian E. Ini sebuah teorema, bukan aksioma. Ini bukan kesepakatan, tapi adalah pernyataan baru yang diturunkan dari kesepakatan-kesepakatan tadi itu. Sehingga kita harus bisa menunjukkan kebenaran dari pernyataan ini. Jadi teorema itu kebenarannya harus bisa kita tunjukkan. Nah, apa dasarnya yang bisa kita gunakan? Apa dasar yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan kebenaran dari teorema ini? Tidak ada hal lain kecuali adalah pernyataan-pernyataan yang ada di atasnya tadi itu. Jadi kita menggunakan aksioma-aksioma tadi itu untuk menunjukkan kebenaran dari teorema ini. Nah, nanti teorema ini juga bisa diturunkan lagi, dikembangkan lagi menjadi teorema-teorema berikutnya. Jadi untuk menunjukkan teorema ini kita bisa memanfaatkan atau menggunakan teorema yang ada di atasnya. Untuk menunjukkan kebenaran teorema yang ini kita bisa berpegangan pada teorema yang ada di atasnya. Nah, karena teorema ini begitu dekat turunannya dari pernyataan yang paling tinggi yaitu aksioma, maka ini nanti kita akan tunjukkan bukan dengan teorema lain, tapi dengan aksioma yang ada di atasnya atau aksioma yang membawahinya. Jadi kita perhatikan, misalnya ilustrasinya adalah kita buat sebuah diagram Venn seperti ini. Jadi dalam satu kotak ini adalah ruang sampelnya, dan misalnya ini adalah himpunan kejadian E yang saya arsir ini. Sehingga selain yang saya arsir itu adalah saya sebut sebagai E komplement. Jadi E komplement itu adalah yang berada di selain yang saya arsir itu. Nah, maka dari gambar ini kita bisa menulis bahwa E dan E komplement itu adalah saling bebas. Jadi tampak dari gambar ini E dan E komplement, jadi yang diarsir dengan yang tidak diarsir itu adalah saling bebas, tidak berkaitan. Jadi karena ini saling bebas, maka menurut aksioma yang ketiga, jadi maka bisa kita tulis probabilitas dari kejadian E digabung dengan E komplement itu adalah sama dengan probabilitas kejadian E ditambah dengan probabilitas kejadian E komplement. Dan ini menurut atau sesuai dengan aksioma yang ketiga tadi itu. Nah, sementara kalau kita perhatikan E, jadi yang diarsir ini digabung dengan E komplement, jadi yang diarsir ini kalau digabung dengan yang putih ini yang tidak diarsir, maka itu sama dengan S, jadi ruang sampelnya, jadi secara keseluruhannya.
Yang implikasinya maka probabilitas dari E digabung dengan E komplement itu bisa kita tulis sama dengan probabilitas dari S. Jadi E digabung dengan E komplement sama dengan S. Maka probabilitas yang ini bisa saya tulis menjadi seperti ini. Padahal ini sama dengan 1 menurut aksioma yang kedua tadi itu. Jadi pernyataan yang ini itu menurut aksioma yang kedua. Kita menggunakan aksioma yang ketiga maksudnya. Nah, pernyataan yang ini itu kita menggunakan aksioma yang kedua. Nah, dari dua pernyataan ini maka implikasinya bisa kita tulis. Jadi probabilitas kejadian E ditambah dengan probabilitas kejadian E komplement adalah sama dengan, jadi yang ini sama dengan ini, maka sama dengan 1. Jadi pernyataan yang ketiga ini adalah implikasi dari baris yang pertama ini dengan baris yang kedua. Maka ini kalau dilanjutkan bisa kita tulis probabilitas kejadian E komplement sama dengan 1 dikurangi probabilitas kejadian E. Dan kita sudah menunjukkan bagaimana pernyataan ini benar. Jadi begitulah cara kita menunjukkan sebuah teorema. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke teorema yang berikutnya. Jadi ada teorema yang kedua berbunyi seperti ini. Andaikan ada dua buah kejadian, misalnya kejadian itu adalah kejadian E dan kejadian F. Jadi jika kejadian E itu adalah subset dari F, jadi saya ulangi lagi, jika kejadian E itu adalah subset dari kejadian F, itu artinya adalah bahwa kejadian ini lebih kecil dari kejadian yang ini ya, maka probabilitas kejadian dari E itu adalah pasti lebih kecil atau sama dengan ya, lebih kecil atau sama dengan probabilitas dari F. Saya ulangi lagi, jika E itu adalah subset dari F, himpunan bagian dari F, maka probabilitas kejadian E itu pasti lebih kecil atau sama dengan probabilitas kejadian F. Nah, karena ini teorema, maka harus bisa kita tunjukkan kebenarannya. Nah, ilustrasinya seperti tadi kita buat diagram Venn-nya seperti ini. Gambar yang mudah untuk mewakili pernyataan itu adalah ini ruang sampelnya, dan andaikan ini adalah kejadian E dan dia merupakan subset dari kejadian F. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa E itu adalah himpunan bagian dari F, dan gambar ini kita manfaatkan untuk menunjukkan kebenaran dari teorema ini. Jadi maka dari gambar itu, andaikan yang seaksir ini adalah himpunan F, maka bisa kita tulis dari gambar itu E dan, jadi kalau saya menyebut E dan F, apakah itu saling bebas? E dan F tidak. Jadi E dan F tidak saling bebas. Kalau tidak saling bebas berarti kita nanti tidak bisa menggunakan aksioma yang ketiga. Padahal tujuan kita bisa memanfaatkan aksioma yang ketiga tadi itu. Kita harus mencari E itu dengan apa yang saling bebas. Jadi kalau E dengan F tidak, E itu bagian dari F, berarti tidak saling bebas, tidak saling lepas. Kalau E dengan E komplement itu yang selain yang diaksir itu. Tapi tidak spesifik kita bisa memanfaatkan F. Jadi kita ingin menggunakan atau memanfaatkan informasi tentang F itu, maka kita harus mencari yang saling bebas dengan E itu apa, tapi yang sekiranya melibatkan F. Jadi kalau saya menulis
E dan E komplement irisan F. Misalkan kalau saya menulis begini, E komplement irisan F. E komplement itu yang putih ini semuanya, yang putih selain yang diarsir, irisan F. Sementara F itu yang ini semuanya. Berarti E komplement irisan F itu adalah yang ini, yang saya kasih titik-titik ini. Jadi kalau saya nulis E komplement irisan F, yang ini berarti selain yang diarsir, yang ini semua selain yang diarsir, dan E itu sendiri, maka ini saling bebas. Maka ini saling bebas. Jadi coba cermati kembali, E dengan E komplement irisan F yang ini itu tampak saling bebas. Karena saling bebas, maka menurut aksioma yang ketiga tadi itu bisa kita tulis probabilitas kejadian E digabung dengan E komplement irisan F, E komplement irisan F. Jadi ini bisa saya kasih kurung begini, boleh. Itu adalah sama dengan, karena dia saling bebas, probabilitas kejadian E ditambah dengan probabilitas kejadian E komplement irisan F. Ini menurut atau menggunakan aksioma yang ketiga. Nah, kita tulis baris yang berikutnya. Jadi sekarang kita lihat E komplement digabung dengan E digabung dengan E komplement irisan F. Jadi kalau saya menulis begini, ini digabung dengan yang putih ini, itu adalah sama dengan F. Jadi perhatikan lagi, ini kalau digabung dengan yang putih ini, itu kembali adalah sama dengan F. Jadi F itu adalah E digabung dengan E komplement irisan F. Nah, dari dua baris ini kemudian kita bisa menulis implikasinya. Berarti bisa kita tulis yang ini implikasinya adalah apa? Yang ini implikasinya bisa kita tulis, nanti bisa kita bayangkan. Probabilitas kejadian E digabung E komplement irisan F adalah sama dengan probabilitas F. Atau tidak perlu saya tulis, langsung saja saya tulis implikasi dari dua pernyataan ini adalah PF itu sama dengan, jadi yang ini saya ganti dengan PF karena yang dalam kurung ini adalah sama dengan F. Berarti PF sama dengan PE ditambah dengan PE komplement irisan F. Jadi pernyataan yang ketiga ini adalah implikasi dari dua pernyataan ini. Saya ulangi lagi, pernyataan yang pertama ini adalah kita menggunakan aksioma yang ketiga. Berlaku seperti ini karena ini dan ini saling bebas. Lalu pernyataan yang kedua ini, kita lihat bahwa ini digabung dengan yang putih ini adalah sama dengan F itu sendiri. Sehingga dari dua pernyataan ini, maka yang ini bisa saya tulis menjadi begini, dan yang ini tetap seperti ini. Nah, kita kembali ke pernyataan yang akan kita buktikan tadi itu. Tadi kita akan menunjukkan bahwa jika E itu gabungan dan subset dari F, maka PE itu lebih kecil atau sama dengan PF. Nah, ternyata sampai di sini kita menghasilkan pernyataan ini. Pertanyaan saya, apakah pernyataan yang terakhir ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa PE itu lebih kecil atau sama dengan PF? Jadi apakah pernyataan ini sudah cukup untuk menunjukkan ini?
Sementara yang ini saya kasih tanda warna biru ini. Sementara yang ini itu nilainya pasti berkisar dari, ini saya tulis di sini, PE komplement irisan F itu pasti nilainya berkisar dari 0 sampai 1. Menurut aksioma 1, bahwa probabilitas kejadian itu selalu nilainya dari berkisar 0 sampai 1. Jadi kita kembali fokus ke pernyataan yang terakhir ini. Apakah pernyataan yang terakhir ini sudah menunjukkan kebenaran ini? Apakah pernyataan ini berarti bahwa PE itu lebih kecil dari PF? Nah, mungkin akan lebih mudah kalau kalimat saya ubah begini. Ternyata PF itu adalah sama dengan PE ditambah sesuatu. Saya ulangi, ternyata PF, probabilitas kejadian F itu adalah sama dengan PE ditambah sesuatu. Nah, kalimat itu apakah sudah menunjukkan bahwa PE pasti lebih kecil dari PF? Atau saya balik, apakah itu sudah menunjukkan PF itu pasti lebih kecil dari PE? Mungkin Mas bingung ya. Saya ulangi lagi. Jadi PF itu ternyata sama dengan PE ditambah sesuatu. Padahal sesuatu ini besarnya itu paling kecil 0. Karena probabilitas itu kejadian besarnya sama dengan paling kecil 0. Paling tinggi 1. Jadi yang ini tidak mungkin negatif dan tidak mungkin lebih besar dari 1. Sedangkan PF sama dengan PE ditambah sesuatu. Nah, sampai di sini mungkin sudah cukup jelas bahwa kalimat ini sudah cukup ya, sudah menunjukkan bahwa pastilah itu artinya PE lebih kecil atau sama dengan PF. Jadi pastilah kalimat ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa PE itu lebih kecil dari PF, lebih kecil atau sama dengan PF. Karena PF itu sama dengan PE ditambah sesuatu. Sesuatunya mungkin 0, mungkin 0,2, mungkin 0,3 dan seterusnya. Jadi sudah cukup menunjukkan bahwa PE lebih kecil atau sama dengan PF berdasarkan pernyataan yang ketiga ini. Jadi begitulah cara kita menunjukkan sebuah. Nah, dari dua contoh cara membuktikan sebuah teorema tadi itu, sekarang silakan para mahasiswa belajar bagaimana menunjukkan teorema-teorema. Jadi misalnya ada teorema yang ketiga berbunyi seperti ini. Probabilitas kejadian E digabung dengan F itu sama dengan probabilitas kejadian E ditambah probabilitas kejadian F dikurangi probabilitas kejadian E irisan F. Nah, silakan memanfaatkan aksioma-aksioma yang tadi itu untuk menunjukkan kebenaran dari teorema ini. Jadi silakan para mahasiswa belajar menulis pembuktian kebenaran dari sebuah teorema. Saya ucapkan selamat belajar, salam sukses sejati.